saya yakin semua itu banyak yang mengenal beliau, namun mungkin ada beberapa yang masih kurang mengenal. Saya akan coba sedikit memperkenalkan beliau. Saat ini Pendeta Hengki Wijaya menjabat sebagai Ketua Daerah Sumatera Selatan. Ya. Tentunya di dalam sebelum mencapai Ketua Daerah di Sumatera Selatan banyak pelayanan-pelayanan yang sangat panjang, dan beliau dilahirkan di Sukabumi, dan setelah beliau menyelesaikan pendidikan tentunya sebagai kependetaan, ya sebagai pendeta, begitu keluar beliau langsung menggembalakan di beberapa jemaat ya di daerah Sumatera Selatan, mungkin hampir seluruh gereja ya pendeta, karena lama sekali di Sumatera Selatan, mungkin hampir seluruh gereja jemaat di sana pernah beliau gembalakan. Kemudian setelah menggembalakan dalam waktu yang lama, beliau juga ditarik pernah ke kantor conference di daerah Sumatera Selatan. Di sana pun beliau juga menjabat ke beberapa departemen. Dari daerah conference Sumatera Selatan, beliau ditarik juga langsung ke Jawa Timur ya, sebagai sekretaris conference, dan di sana di Jawa Timur sekretaris conference beliau juga menjabat sebagai ketua conference Jawa Timur. Dari Jawa Timur, di Konferensi Jawa Timur, beliau kemudian pindah lagi ke di Departemen Penata Layanan, ya. Dan terakhir setelah dari Uni, beliau mungkin kembali ke asal awal beliau melayani, ya, yaitu sampai sekarang sebagai Ketua Daerah Konferensi Sumatera Selatan. Dan di dalam keluarga Bapak Pendeta Hengki Wijaya dipertemukan Tuhan dengan terusuknya, yaitu dengan Ibu Laste W ya. Dan beliau mempunyai 2 orang anak, yaitu 1 pasang, 1 putra, 1 putri. Ya, jadi mungkin sekian laporan singkat dari ini saya, mohon maaf dan mungkin boleh dikoreksi bila mana ada yang salah. Dan saat ini saya akan membacakan ayat inti yang terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 28. Merupakan satu bagian dari ini. Ya, ini sudah ini kan saya akan bacakan. Yesaya 40 ayat 28 sebagai berikut. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 28. Demikian firman Tuhan, kita akan sambut dengan lagu Fusion nomor 251. Kita nyanyikan lagu tema kita, Temukan Kita Setia. Mengembara di dunia yang penuh dosa, hendak kita berkejalanan, bersorak dengan setia, menguatkan yang lelah. Hidup mereka menyatakan berselamat Allah. Dikelilingi limpahnya kasih setia, kita bertanding bukan untuk hadiah. Mereka berikan panutan, kita akan teruskan warisan kesetiaan, hidup kesalehan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian
api pengabdian kita menerang. Jika kita menunggu, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh biarlah mereka temukan kita setia. Oh biarlah mereka temukan kita setia. Pendeta, silakan mungkin di-unmute dulu, Pendeta. Nah. Baik, selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat Sabat. Senang sekali Sabat ini boleh bersama-sama dengan umat Tuhan di Jemaat Chenli yang untuk beberapa tahun lamanya menjadi rumah kami pada waktu kami ada di Jakarta, melayani di Jakarta. Oleh karena itu saya melihat wajah-wajah yang saya kenal dan familiar. Terima kasih kepada Ketua Saudara Yun Kwang yang sudah mengundang saya untuk berbicara. Terima kasih kepada Pendeta Henok Kuta Barat bersama dengan ketua-tua jemaat yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani. Terima kasih juga kepada Saudara Wibisono yang telah memberikan perkenalan. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan oleh Sofia. Tadi saya pikir ini Sofia ini nama, ternyata ini grup ya. Orang-orang muda, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Melati Sitanggang yang telah memberikan seremonet. Saya selalu menghargai setiap kali di satu tempat, di satu jemaat ada seremonet, karena itulah bagian daripada anak-anak. Sebab seringkali kalau mereka tidak dapatkan bagiannya di situ, praktis mereka sebenarnya tidak dapatkan bagian. Di sekolah Sabat, ya ini kalau bahasa orang Sunda, kalau orang Jawa katanya, boten ngertos. Lalu kalau di khotbah, ya khotbah juga seringkali porsinya adalah untuk orang muda kah, untuk orang tua, praktis anak-anak tidak dapatkan bagiannya. Jadi terima kasih kepada Pendeta Henok Kuta Barat dan Jemaat Chenli. Baik, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa sebelum saya lanjutkan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Apabila kami akan membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat mengerti dengan baik firman Tuhan yang akan kami pelajari. Jadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu, beserta dengan acara kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, izinkan saya untuk share screen. Baik, sudah boleh dilihat Pak Wibisono? Oke. Baik. Baik. Sahabat, ini saya memilih sebuah judul, Bahagia Orang yang Menantikan Tuhan. Bagi saya ini adalah sebuah judul yang sangat penting. Kenapa penting? Karena sekarang ini kalau kita melihat salah satu tujuan kehidupan manusia atau barangkali tujuan utama hidup manusia adalah bahagia. Kenapa orang mau bekerja? Supaya bahagia. Kenapa orang mau berumah tangga? Supaya bahagia. Kenapa orang mau sekolah? Supaya bahagia ujung-ujungnya. Dan kebahagiaan ini memang selalu dicari. Namun yang menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi ukuran sebuah kebahagiaan? Apakah kebahagiaan itu diukur dari kekayaan? Apakah kebahagiaan itu diukur dari kepintaran?
atau barangkali diukur dari jabatan yang tinggi. Namun kita dapati ternyata orang yang kaya belum tentu bahagia. Orang yang pintar belum tentu bahagia. Bahkan orang yang punya jabatan tinggi belum tentu juga mereka bahagia. Kita tahu ini pada waktu kita belajar di sekolah, seorang yang bernama Abraham Maslow. Dia membuat sebuah Maslow Hierarchy of Needs, di mana ini adalah kebutuhan daripada manusia yang hidup. Mulai daripada yang paling bawah, physiological needs, kemudian safety needs, social needs, kemudian esteem needs, dan self-actualization. Ada bahasa Indonesianya juga di situ. Kebutuhan fisiologi sampai kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan inilah elemen yang penting yang dilihat oleh Abraham Maslow. Nah, kita melihat bahwa secara umum ini boleh dibagi menjadi 10 aspek kehidupan sosial atau 10 aspek kehidupan yang esensial. Nomor 1, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, serta keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah yang menjadi tujuan atau bagian daripada kehidupan manusia, sehingga mereka berpikir kalau ini bisa dipenuhi, maka mereka akan ada di satu level yang namanya bahagia. Kita juga tahu ini ada namanya World Happiness Index. World Happiness Index ini pertama kali dirilis tahun 2012 pada bulan April, di mana ada 156 negara yang kemudian berdasarkan hitungan-hitungan, maka mereka menempati ranking kebahagiaan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 156. Kalau kita melihat ini ada 6 World Happiness Index. Gross Domestic Product atau GDP per kapita. Kalau GDP-nya baik, maka orang yang tinggal di dalamnya akan bahagia. Kemudian yang kedua adalah harapan hidup saat melahirkan. Kemudian yang ketiga, kemurahan hati. Seberapa murah masyarakatnya. Ini ternyata mempengaruhi kebahagiaan daripada masyarakat. Kemudian kebebasan dalam membuat pilihan hidup. Lalu kemudian persepsi akan korupsi. Sehingga kita dapati di negara di mana tingkat korupsinya tinggi, masyarakatnya boleh dikatakan tidak berbahagia. Kemudian dukungan sosial. Nah, kita bisa melihat itu sebabnya dari waktu ke waktu hasilnya dikeluarkan setiap tahun dalam bentuk World Happiness Report. Termasuk tahun 2020 berdasarkan apa yang terjadi tahun 2019 dibuatlah World Happiness Report. Dan kita bisa melihat ini happiness scoreboard yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Urutan yang pertama adalah Finlandia. Finlandia, yang kedua adalah Denmark, yang ketiga adalah Norway, yang ketiga Iceland, yang kelima Netherlands. Ini adalah 5 negara dengan tingkat tertinggi kebahagiaan. Lalu ada juga yang terbawah. 5 yang terbawah. Namamu siapa? India, Rwanda, Tanzania, lebih dari 5. Kamu Afghanistan, Central African Republic, dan kemudian South Sudan. Yang menarik adalah bahwa Finlandia ini menjadi negara dengan ranking pertama indeks kebahagiaan sejak tahun 2014. Artinya sudah 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, sampai dengan 19, lebih dari 5 tahun mereka menempati ranking yang pertama. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya yang tinggal di Indonesia? Kita boleh lihat
Indonesia ini rankingnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dari 74 ranking dunia dari 156, kemudian 79 turun, kemudian 81 turun lagi. 2018 kita ada di ranking 96 kebahagiaan, indeks kebahagiaan dunia ini. Bagaimana dengan tahun 2020? Kita boleh lihat tahun 2020, tahun 2020 ini ada di sebelahnya, happiness ranking 2019, ternyata di negara Southeast Asia, Singapura menempati ranking yang pertama, disusul dengan Thailand, Filipina, Malaysia, kemudian Indonesia ada di peringkat 92. Berarti itu ada kebaikan, ada kemajuan dari ranking 96 pada tahun sebelumnya. Nah, kita yang tinggal di provinsi-provinsi di Indonesia, kita juga boleh melihat bagaimana ada 5 provinsi yang dikatakan paling berbahagia di Indonesia. Dan ada 5 provinsi dengan indeks bahagia terendah. Kalau kita boleh melihat, kita dapati di situ mungkin terlalu kecil. Maluku Utara itu adalah provinsi yang paling bahagia di Indonesia, disusul dengan Maluku. Kemudian termasuk di dalamnya adalah Sulawesi, Kalimantan Utara ada di situ. Sulawesi Utara. Kemudian 5 provinsi dengan indeks bahagia terendah. Nah, mungkin kalau dihitung-hitung Sumatera Selatan, saya kadang-kadang berpikir saya ada di provinsi Sumatera Selatan. Di ranking mana? Itu adalah provinsi yang tadi hitungannya adalah berdasarkan beberapa hal, ada 6 hal yang dijadikan indeks. Nah, sekarang kita melihat dari sudut pandangan orang yang beragama, kira-kira apakah ada perbedaan? Ada sebuah survei yang judulnya adalah Are Happiness and Life Satisfaction Different Across Religious Group? Ini sebuah survei dari tahun 81 sampai dengan 2014. Saya hanya memberikan happiness saja. Life satisfaction saya tidak berikan. Ternyata didapati tingkat yang paling tinggi di antara semua pemeluk agama ini adalah Protestan. Coba saudara lihat ini. Ini ada hitungannya, ini ada 3, 2, 1, 0 sampai 4 itu. Protestan yang paling tinggi. Kemudian nomor 2 ternyata mengejutkan, itu adalah Buddhis. Orang pemeluk agama Buddha. Kemudian yang ketiga adalah other religion yang tidak termasuk kepada mereka. Kristen tidak, Buddha tidak. Kemudian yang keempat adalah Roman Katolik. Yang kelima Jews, Yahudi. Yang keenam Hindu. Yang ketujuh Muslim. Yang kedelapan non-religious. Kemudian nomor 9 adalah Orthodox dengan lowest happiness. Ini adalah sebuah penelitian yang panjang. Dengan demikian, saya boleh katakan bahwa saudara dan saya, yang tentu secara gereja, kita gereja Advent, tergabung di dalam gereja Protestan atau dalam kelompok Protestan, maka kita adalah kelompok keagamaan dengan tingkat kebahagiaan yang tertinggi. Ada banyak hal yang menyebabkan kita menjadi kelompok yang dikatakan dengan tingkat kebahagiaan tertinggi. Salah satunya adalah menyadari bahwa orang-orang yang beragama ini dalam tingkat atau dalam kelompok agama Protestan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi apapun yang terjadi, tetap berserah, bergantung, percaya kepada Tuhan. Dan tidak meninggalkan kepercayaannya apapun tekanan yang terjadi. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam keadaan sekarang kita sementara menghadapi pandemi. Kita menghadapi virus corona yang menurut
beritanya sudah ada vaksinnya. Tapi sampai sejauh mana kita tidak tahu. Saya tidak berikan angka-angka, tetapi yang jelas bahwa di Indonesia saja yang terkonfirmasi sudah lebih dari 1,5 juta orang yang terkonfirmasi. Kalau kita dengar Amerika lebih menyedihkan. Lebih dari 1/4 juta orang sudah meninggal oleh karena virus corona. Yang kemudian menyebabkan kesehatan kita menjadi memburuk, kesehatan keuangan kita juga menjadi jelek, bisnis kita kemudian kalau tadi itu karena sakit, kita harus bayar asuransi, kita harus bayar pengobatan. Kemudian kalau itu akibatnya ke dunia bisnis, maka bisa saja kita kehilangan mata pencaharian kita. Kemudian penghasilan kita merosot. Kemudian kita serba dibatasi secara sosial. Yang tadinya kalau ketemu, saya kira di Jemaat Cenli ini, wah kalau ketemu saling bersalaman. Kalau yang akrab mungkin saling berpelukan. Kalau wanita yang berdekatan satu sama lain, cipika-cipiki. Tapi sekarang tunggu dulu, enggak boleh. Harus ada self distancing. Kemudian yang biasanya ada potluck, sekarang enggak ada lagi potluck, enggak boleh. Yang masuk ke gereja dibatasi. Kita punya pembatasan-pembatasan yang kemudian menyebabkan kita berpikir, wah, kelihatannya hari depan kita, masa depan kita akan jauh lebih jelek, lebih mengerikan. Saya ingin mengutip sebuah kalimat atau sebuah statement dari Alkitab di dalam Filipi 4 ayat 13. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara, sebentar, sorry, ada gangguan. Hilang ya screen-nya ya? Iya, hilang pendeta. Saya ulang lagi. Oke, sudah boleh lihat ya? Sudah, pendeta. Oke. Ini adalah ayat yang pernah dikutip oleh seorang petinju, Evander Holyfield, pada waktu dia mau bertanding dengan Mike Tyson. Dan ayat ini sejak saat itu, ayat ini memang sudah sangat terkenal, tetapi kemudian seringkali ayat ini dikaitkan dengan Evander Holyfield. Nah, ayat ini boleh memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya percaya jikalau ini tulisan Rasul Paulus kepada orang Filipi, maka jikalau Rasul Paulus menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini, dia akan katakan hal yang sama. Sama seperti disebutkan kepada orang Filipi yang menghadapi kesukaran. Dia juga akan sangat setuju kalau ayat ini boleh digunakan untuk memberikan kekuatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kalau begitu, kita dapati bahwa real happiness itu begins with God. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya dimulai dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian?
Kalau kita melihat di dalam Alkitab yang saya pegang dan saudara-saudara pegang, makna begin with God ini, begins with God, bukankah kita menyadari bahwa segala sesuatu itu bermula dengan Tuhan? Coba kita katakan, apa sih yang tidak bermula dari Tuhan? Kehidupan kita bermula dari Tuhan. Keluarga kita bermula dari Tuhan. Pekerjaan kita bermula dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada Adam dan Hawa untuk mengelola Taman Eden, dan setelah itu kepada keturunannya. Jadi pekerjaan begins with God. Kemudian kepemilikan. Segala sesuatu yang ada di Taman Eden itu dipercayakan kepada Adam dan Hawa, tetapi itu milik Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa langit, bumi, dan segala isinya milik Tuhan. Dengan demikian berarti tidak ada yang kita miliki itu yang tidak milik Tuhan. Oleh karena itu di dalam istilah kepemilikan kita mengenal sebuah istilah yaitu stewardship, penata layan. Penata yang dipercayakan untuk mengelola harta milik Tuhan. Itu sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 144 ayat 15 mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Lihat, berbahagia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kenapa? Karena pemazmur sungguh sangat menyadari bahwa segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dimulai dengan Tuhan. Dengan demikian, kebahagiaan itu begins with God. Di dalam Matius pasal 22, satu kali ada sebuah pertanyaan. Dan kemudian jawaban yang diberikan di dalam Matius 22 adalah the greatest commandment. Hukum yang terbesar. Atau di dalam meminjam istilah ayat 38 dari Matius 22 dikatakan hukum yang terutama dan yang pertama. Apa yang mendasari? Pada satu kali ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus dalam ayat 36 dari Matius 22. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam Alkitab? Hukum mana yang terutama di dalam Alkitab? Dalam hukum Taurat. Lalu ayat 37 Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu kemudian dikatakan, itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Itu sebabnya kalau kita melihat, saya coba buat sebuah gambar di sini, ada 3 gambar. Ini dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya. Seek first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya dan kebesarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan demikian, jadikan Yesus yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita, itu adalah hukum yang the greatest commandment. Itu adalah hukum yang utama. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Menyadari bahwa sumber semuanya datang dari Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Mari kita jadikan Yesus yang pertama, God first. Jadikan Yesus yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Pemazmur lebih lanjut mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 42 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, kita tidak punya cara yang lain. Kalau tahun 1998 pada waktu kerusuhan terjadi di negara yang kita kasih ini, bagi mereka yang punya uang, mereka bisa lari ke luar negeri. Mereka bisa pergi ke Amerika, pergi ke Singapura, pergi ke Australia, ke negara yang lain. Tetapi coba perhatikan sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Yang tidak punya uang, ya memang pasrah. Hanya diam di sini. Tetapi yang punya uang,
Tidak bisa juga ke luar negeri karena di banyak tempat di dunia ini hampir semua sedunia terkena COVID-19. Bahkan jumlahnya di Eropa pada waktu yang lalu kita ketahui menyebabkan korban yang sangat banyak. Jadi kita tidak berani pergi keluar. Berarti tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran. Bagaimana dengan uang kita? Oh, saudara-saudara, kita lihat bahwa orang-orang yang punya uang sekalipun, mereka yang punya deposito yang banyak, punya tabungan di bank yang besar, tetapi pada waktu COVID itu menerpa datang kepada orang ini, kepada kita, kebetulan saat yang sama kita juga punya apa yang disebut sebagai komorbid, penyakit bawaan. Wah, tidak lama itu sudah meninggal. Bagaimana dengan pejabat? Berita yang terakhir yang kita dengar, ada seorang bupati dari satu tempat yang terkena hanya dalam hitungan beberapa hari, kemudian dia meninggal. Hari ini masih berbicara, tapi saat ini berbicara 2 jam kemudian dia meninggal. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi kita untuk bergantung selain kepada Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penyakit, yang menyebabkan kita juga punya usaha mata pencaharian menurun, atau barangkali kita kehilangan mata pencaharian. Di dalam Yesaya 40 ayat 31, mohon maaf tadi saya salah menuliskan untuk ayat inti, ini ayat intinya sebenarnya, bukan ayat 28. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Coba perhatikan, burung itu begitu lebar bentangan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita lihat sebuah video singkat tentang burung Raja Wali ini. Baik, kita mau melihat untuk beberapa menit ke depan seorang yang bernama Ayub. Ia adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan bahwa kalimat ini dituliskan sebanyak 3 kali. 1 kali disebutkan oleh narator, 2 kali diucapkan oleh Tuhan. Dan kita lihat karakter Ayub tersebut merupakan suatu penekanan. Karakter yang dinilai sangat baik oleh Tuhan, sehingga ia dibanggakan oleh Allah di hadapan iblis. Saudara boleh lihat, tidak ada tokoh lain di Alkitab yang lain yang dibangga-banggakan oleh Tuhan di hadapan iblis selain daripada Ayub. Apa yang terjadi dengan Ayub? Dia menghadapi masa kesesakan, dia menghadapi masa kesusahan, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat ini biodatanya. Dia tinggal di Uz. Dia punya 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Dia punya banyak budak. Dan oleh karena banyaknya harta Ayub, maka ia menjadi orang terkaya di daerah timur. Dan kita bisa dapati cerita tentang Ayub ini di buku Ayub yang terdiri dari 42 pasal. Kita lihat bagaimana Ayub dan anak-anaknya di dalam Ayub 1-5. Setiap kali apabila Ayub 1 ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban
sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa, telah mengutuki Allah di dalam hati, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, perhatikan bagaimana Ayub mendahulukan Tuhan, menjadikan Tuhan yang pertama dan terutama di dalam kehidupan. Sehingga kalau kita lihat, mungkin anak-anak dosa bersalah, tetapi yang mempersembahkan korban adalah sang ayah. Pernahkah kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anak kita mungkin sudah bosan, mereka di rumah, sekolah dari rumah, ada yang kemudian work from home. Kita berdoa secara khusus untuk mereka. Kalau menjelang tidur, saya percaya perlu bagi kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, doakan anak-anak kita. Ya Tuhan, jikalau ada kesalahan anak-anakku, anak-anak kami, Tuhan mohon ampun. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka sepanjang hari. Apa yang sudah mereka lakukan. Saya mendengar dari satu orang tua dikatakan, iya, saya memutuskan supaya kami, tadinya suami dan istri kerja. Tetapi akhirnya memutuskan lebih baik si istri yang berhenti kerja. Kenapa? Supaya boleh mengurus anak-anaknya yang masih SD. Sebab anak-anaknya tinggal di rumah, kemudian katanya sekolah dari rumah, tetapi pada waktu didapati satu kali, ternyata mereka bermain games dengan HP-nya. Bermain game dengan laptopnya. Itu awalnya. Belum tahu apa yang selanjutnya terjadi. Sehingga keluarga ini memutuskan lebih baik istrinya berhenti. Pada waktu saya dengar, saya katakan kepada mereka, bagus. Itu keputusan yang terbaik. Lebih baik ambil waktu untuk anak-anak, supaya anak-anak itu jangan hilang, daripada kemudian tetap bekerja dengan resiko kehilangan anak-anak. Jadi karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak kita perlu doakan mereka. Dan saya mau katakan, saudara-saudara, kami punya 2 anak yang sudah besar. Saudara-saudara yang di Cenli tahu 2 anak kami. Miracle ada di Jakarta. Oliver di Kalimantan. Dia kerja di rumah sakit. Tetapi boleh dikatakan tidak ada satu hari lewat, satu malam lewat, di mana istri saya tidak berkomunikasi dengan mereka. Apalagi menjelang tidur. Pasti ambil waktu untuk berbicara. Dan kemudian kalau berdoa, satu kalimat yang diambil dari dari Ayub. Istri saya mendoakan, ya Tuhan, jikalau ada dosa kesalahan anak-anak kami, ampuni. Kita lihat lebih lanjut bagaimana Ayub kehilangan harta kekayaannya. Semua ternaknya dijara dan dicuri. Kita boleh lihat di dalam Ayub 1 ayat 14-17. Kemudian bukan hanya itu, Ayub juga kehilangan pegawai-pegawainya. Bukan hanya itu, Ayub juga kemudian kehilangan anak-anaknya. Sehingga di dalam Ayub 1 ayat 21, ini respon Ayub. Pada waktu semua kesusahan itu terjadi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Ayub di dalam menghadapi kesesakan, di dalam menghadapi kesusahan, yang jelas, yang pasti dia menjadikan Yesus yang pertama, Tuhan yang pertama dan terutama. Bagaimana kalau Ayub kemudian kehilangan kesehatannya? Apa yang terjadi? Istrinya di dalam Ayub 2 ayat 9 berkata kepada dia, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya tidak ragu bahwa Ayub kehilangan istrinya. Pasti sakit sekali perasaan Ayub pada waktu mendengar perkataan itu. Tetapi satu hal yang dapat kita pastikan. Job loses everything. Ayub kehilangan segalanya, tetapi kita lihat ada tetapinya. Apa nanti tetapinya? Dan inilah di dalam Ayub 2 ayat 10 jawaban Ayub kepada istrinya. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, Ayub boleh kehilangan segalanya, tapi dia tidak kehilangan Tuhannya.
kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya, kehilangan para pegawainya, tapi dia tidak pernah kehilangan Tuhannya. Bisa saja dia menghadapi bahaya ke depan, menghadapi kesesakan ke depan. Kita bisa kehilangan rumah kita, bisa kehilangan mobil kita, bisa kehilangan pekerjaan kita, bisa kehilangan pasangan kita, mungkin karena sakit, karena COVID, suami kita, istri kita, anak kita. Tetapi pastikan satu hal, jangan pernah kita kehilangan Tuhan kita. Dan itu adalah prinsip hidup Ayub. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi di dalam segala perkara Ayub membawakannya kepada Tuhan, tahu jalan hidupku. Kita lihat ya Paulus, orang yang lain. Paulus juga mempunyai satu masalah di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Tentang hal ini sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat 10, karena itu aku rela dan aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. Dan betul para peneliti menemukan, para ahli arkeologi menemukan, jikalau ada tulisan-tulisan yang ditulis oleh Paulus, maka tulisan itu besar. Mungkin salah satunya adalah oleh karena penyebab matanya kena sinar. Tetapi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika aku lemah, aku kuat. Kenapa? Karena Kristus. Jadi di dalam kehidupannya, Rasul Paulus menjadikan Yesus yang pertama dan terutama. Dengan demikian, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan di Jemaat Chenli, bahagia orang yang menantikan Tuhan. Walau Tuhan tak menjanjikan kehidupan yang aman sejahtera, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada Ayub, Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Saat kita lemah, Tuhan menguatkan. Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa saudara-saudara. Bukankah itu sebuah jaminan sebenarnya? Jaminan Tuhan akan menyertai kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah Allah kita, Dia akan menyertai kita di dalam melewati semua kesusahan. Kalaupun kita menghadapi kesusahan, kita akan menyebabkan kita mungkin menjadi korban secara fisik, kesehatan, korban ekonomi. Tetapi ayat 20 dari Matius 28, ini adalah sebuah jaminan bahwa sebenarnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki jaminan untuk masuk ke surga apapun yang kita lewati selagi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada sebuah lagu. Lagu itu mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari kita dengar lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bahagia orang yang menantikan Tuhan. Saudara dan saya adalah anggota gereja Advent. Gereja masih Advent hari ke-7. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Baik buruk di depan kita, kesehatan, kesakitan, keberuntungan, kemalangan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita. Jikalau kita tetap setia, percaya kepada Tuhan, maka saya percaya, apapun yang terjadi di depan kita, sorga menjadi tempat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.